Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Republik Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi, serta berbagai jabatan strategis lainnya semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, yang paling fenomenal adalah kejeniusannya dalam bidang teknologi penerbangan sehingga ia memperoleh gelar doktor di Jerman. Selain menjabat sebagai presiden, semasa hidupnya juga memiliki segudang prestasi yang membuat namanya terus dikenang, khususnya dalam industri dirgantara. Tidak heran jika karya dan pengalaman hidupnya sering memotivasi banyak orang. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Ada begitu banyak hal unik dan menarik lainnya dari mantan Presiden Republik Indonesia yang satu ini. Apa saja ya? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, masa kecil B.J. Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Ayah B.J. Habibie adalah seorang ahli pertanian asal Gorontalo dan sang ibu merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya yang masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggal sang ayah meninggal dunia saat usia masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Yang kedua, masa pendidikan B.J. Habibie. Karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika kita tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak masa kecil, maka di sekolahnya pun ia adalah murid yang cerdas. SMA Kristen Dago Bandung adalah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB dan kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintah Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menerima ilmu untuk bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Yang ketiga, kisah cinta B.J. Habibie. Membahas biografi B.J. Habibie tentu tidak lepas dari kisah cintanya dengan sang istri yang sangat menyentuh. B.J. Habibie pernah mengungkapkan bahwa Ibu Ainun adalah mata baginya untuk melihat kehidupan. Kisah lengkap Hasri Ainun Habibie sebagai sosok yang tidak tergantikan bagi kehidupan B.J. Habibie. Kisah kehidupannya bersama Ainun juga bisa ditemukan pada buku B.J. Habibie Belahan Jiwa Habibie, dan karena kisah cintanya ini juga menginspirasi para sutradara handal tanah air untuk membuat sebuah film dengan judul Habibie dan Ainun. Ibu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah hingga B.J. Habibie mapan. Pada 48 tahun usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat. Sebelumnya mereka selalu terlihat bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang.
Pada tanggal 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Hasri Ainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelumnya tidak pernah tahu bahwa sang istri menderita kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun kepadanya. Wow, sangat inspiratif sekali ya netizen. Yang keempat, menjadi mahasiswa di Jerman. Setelah pindah dari ITB, B.J. Habibie masuk ke salah satu universitas di Jerman, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, susah juga menyebutkannya ya. Namun berbeda dari teman-temannya yang menggunakan beasiswa, B.J. Habibie menempuh pendidikannya di Jerman dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 pada tahun 1962 di Aachen, Jerman. Beliau juga pernah merasa putus asa dan berpikir keinginannya tidak akan terwujud. Yang kelima, membuat pesawat di Jerman. Usai menyelesaikan pendidikan, Habibie sempat bekerja di Messerschmitt Volkov Lom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Kejeniusannya di bidang penerbangan bahkan membuat Habibie menjadi orang yang dihormati di negara tersebut. Dia bahkan dijuluki sebagai Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Teorema Habibie dikenal sebagai Crack Propagation Theory, menyelesaikan persoalan yang sebelumnya memicu banyak kecelakaan pesawat terbang. Teori ini memberikan formulasi perhitungan matematis untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat maksud kami. Istilah teknis untuk rekahan ini adalah crack. Meski namanya besar di kancah global, namun pada tahun 1973, Habibie memilih pulang ke Indonesia untuk memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Beberapa waktu setelahnya, Habibie ditunjuk sebagai CEO dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Kemudian pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan itu diemban selama 20 tahun. Wow, lama juga ya netizen. Habibie juga kala itu memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Keren. Yang keenam, menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Saat pulang ke tanah air, B.J. Habibie diutus menjadi wakil presiden menemani Soeharto di tahun 1998. Di waktu yang bersamaan, Indonesia tengah mengalami krisis moneter hingga menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Alhasil, B.J. Habibie saat itu harus maju menggantikan posisi Soeharto. Beliau resmi menjadi presiden sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah disumpah di Istana Negara, meski hanya sebentar, namun B.J. Habibie berhasil mengeluarkan beberapa kebijakan bagi Indonesia. Di antaranya, membebaskan tahanan politik, membebaskan pendirian partai politik, hingga membatasi masa pemerintahan presiden hanya sampai 2 periode. Yang ketujuh, masa jabatan tersingkat. Ia tercatat sebagai presiden dengan masa jabatan tersingkat, yaitu hanya 1,5 tahun saja. Meskipun masa jabatan yang singkat sebagai presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Bisa dikatakan, ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Yang kedelapan, pesawat R80 impian terakhir Habibie. Ketika sudah berusia senja, ambisi Habibie membangun industri pesawat nasional belum padam. Dia mendirikan PT Regio Aviasi Industri atau RAI pada tahun 2012. Produk utama PT RAI yang kini masih dalam tahap pengembangan ialah R80, pesawat turboprop generasi baru yang berkapasitas 90 penumpang. Pengembangan pesawat R80 butuh dana sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Habibie ingin 55% dari total kebutuhan itu dipenuhi oleh investasi dalam negeri, termasuk crowdfunding. Komisaris PT RAI yang juga putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, pernah mengatakan pesawat R80 cocok untuk lintasan di Indonesia yang lebih banyak berjarak pendek, karena memang pesawat ini dibuat untuk rute yang singkat dan tidak terlalu jauh. Yang ke-9, penemuan Habibie. Setelah meraih gelar doktor dari RWTH Aachen University, Habibie berkarir di industri pesawat Jerman. Zulfikar Amir dalam buku The Technological Stage in Indonesia, The Constitution of High Technology and Authoritarian Politics pada tahun 2013 menulis bahwa Habibie semula bekerja di Hamburger Flugzeugbau, sebuah perusahaan produsen pesawat di Jerman. Tugas utama Habibie di HFB semula melakukan riset atau konstruksi pesawat. Aktivitas tersebut membuat ulasan ilmiah Habibie kerap dimuat dalam sejumlah jurnal populer. Bahkan, Habibie mengaku temuannya saat itu ada yang dipakai Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO sebagai standar untuk desain pesawat. Yang ke-10, akhir kepemimpinan. Pemerintahan Habibie mendapat kritik keras karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir. Habibie tutup usia pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena gagal jantung. Ia mengembuskan nafas terakhir di usia 83 tahun. Kami bangga memiliki engkau, Pak Habibie. Demikianlah ulasan sejarah tentang Presiden B.J. Habibie versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.